Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sucahyono, guru fisika SMK Farmasi Surabaya. Pada pelajaran fisika kali ini kita bahas tentang besaran dan satuan. Pembelajaran yang pertama menjelaskan besaran dan satuan, yang kedua menjelaskan konversi satuan dan dimensi, yang ketiga menjelaskan pengukuran, yang keempat mengimplementasikan dasar alat ukur, yang kelima menjelaskan pengertian besaran skalar, dan yang keenam menjelaskan besaran vektor. Materi yang kita pelajari yang pertama tentang besaran pokok dan turunan, yang kedua tentang pengukuran, dan yang ketiga tentang besaran vektor dan besaran skala. Yang pertama, besaran pokok dan turunan. Kita belajar tentang besaran fisis, besaran pokok, dan apa itu besaran turunan. Besaran fisis. Untuk mengungkap hukum-hukum di dalam fisika digunakan besaran-besaran fisis. Besaran fisis tersebut adalah panjang, massa, waktu, jumlah mol zat, gaya, kecepatan, daya, usaha, resistivitas, temperatur, massa jenis, intensitas cahaya, dan lain-lain. Besaran pokok. Dari beberapa besaran fisis dipilih 7 besaran fisis yang menjadi besaran pokok. Besaran-besaran pokok ini dapat memberikan gambaran yang lengkap dan sederhana tentang fisika. Secara internasional ada 7 besaran fisis yang ditunjuk sebagai besaran pokok bagi sistem satuan internasional atau sistem internasional de unit. 7 besaran pokok tersebut antara lain yang pertama panjang, satuannya meter, yang kedua massa, satuannya kilogram, yang ketiga waktu, satuannya second atau detik, yang keempat alat arus listrik, satuannya ampere, yang kelima temperatur, satuannya Kelvin, yang keenam intensitas cahaya, satuannya kandela, dan yang ketujuh jumlah zat, satuannya mol. Berikutnya besaran turunan. Di luar besaran pokok, besaran fisis lainnya disebut sebagai besaran turunan yang dapat diperoleh dari hasil turunan beberapa besaran pokok. Antara lain luas, satuannya meter persegi, volume satuannya meter kubik, massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, kecepatan satuannya meter per detik atau meter per second, dan percepatan satuannya meter per detik kuadrat atau meter per second kuadrat. Berikutnya kita jelaskan tentang besaran dan satuan berdasarkan satuan internasional atau SI. Selain besaran turunan, terdapat juga 2 besaran tambahan dalam sistem SI, yaitu untuk menyatakan sudut bidang datar atau radian dan sudut ruang atau steradian. Karena kedua besaran ini tidak mempunyai dimensi, maka kehadirannya dalam suatu rumus dapat diabaikan agar tidak mengakibatkan kekeliruan dimensi. Ini besaran tambahan dalam SI yang tadi. Yang pertama sudut bidang datar satuannya radian, dan yang kedua sudut ruang satuannya steradian. Ini awalan satuan dari yang pangkat positif sampai pangkat yang negatif. Yang positif mulai hekto sampai eksa, yang negatif mulai desi sampai ato. Faktor konversi. Tabel perbandingan sudut bidang. Mulai dari derajat, menit, detik, radian, dan putaran. Yang kedua, tabel perbandingan satuan panjang, mulai dari sentimeter, meter, kilometer, inci, kaki, dan mil. Faktor konversi. Dan masih banyak faktor konversi dari besaran-besaran pokok dan besaran turun lainnya. Faktor konversi ini disesuaikan dari buku karangan C. Shortley dan D. Williams dengan judul Element of Physics, Prentice Hall. Yang kedua, kita bahas tentang pengukuran. Kita akan sering melihat pengukuran yang di atas itu, contoh dari menggunakan neraca. Yang sebelah kiri, desainer mengukur baju. Yang sebelah kanan itu seorang menaiki motor, di situ akan muncul berapa kecepatan yang terbaca di speedometernya. Nah, itu contoh orang yang terjun payung. Berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh penerjun untuk mencapai tanah? Pengukuran ini sangat penting dan berkaitan erat dengan besaran dan satuan.
Alat ukur panjang yang pertama penggaris atau mistar, jangka sorong, dan yang ketiga mikrometer sekrup. Penggaris atau mistar sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini satuan sentimeter, satuan terkecilnya 1 mm. Jangka sorong, ini ketelitiannya 0,01 mm. Bagaimana cara menentukan ketelitian dari jangka sorong? Ini contohnya jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm, yaitu skala terkecil 1 mm pada skala utama dibagi 10 skala pada skala nonius, jadi didapatkan 0,1 mm. Ini contoh pengukuran benda pada jangka sorong didapatkan 2,15 cm atau 1,5 mm. Jadi pada garis nonius kelima tepat berhimpit dengan garis skala utama. Jadi yang pertama kita lihat skala 0 dari nonius letaknya setelah 2,1 cm atau 21 mm. Dan skala yang berhimpit skala 5 karena ketelitiannya 0,1 mm jadi didapatkan 0,05 cm atau 0,005 mm. Jangka sorong adalah alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Tapi ada juga jangka sorong yang punya ketelitian 0,05 mm dan 0,02 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur yang pertama ketebalan atau garis tengah bagian luar suatu pipa, yang kedua garis tengah bagian dalam, yang ketiga kedalaman suatu lubang. Bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama skala utama, yang kedua rang tetap, yang ketiga skala nonius, yang keempat rang sorong yang bisa bergeser. Ini dicontohkan untuk mengukur ketebalan, untuk mengukur diameter dalam, dan yang terakhir bagaimana untuk mengukur kedalaman. Cara mengukur diameter luar lingkaran. Yang pertama, geser rahang sorong. Nah, digeser itu ya. Yang kedua, masukkan benda di antara rahang sorong dengan rahang tetap. Jadi bendanya kita masukkan. Nah, geser kembali rahang sorong sehingga benda terletak di antara rahang tetap dengan rahang sorong. Lalu amati dari hasil pengukuran. Dari hasil pengukuran didapatkan pada skala utama 1,8 cm atau 18 mm dan skala nonius yang tepat berhimpit 0,01 cm atau 0,001 mm. Jadi hasil pengukuran didapatkan 1,81 cm atau 18,1 mm. Berikutnya mikrometer sekrup. Skala terkecil mikrometer sekrup yaitu 0,5 mm didapatkan dari mana itu? Dari 50 skala pada skala nonius yang terdapat pada selubung luar atau tromol putar, sehingga tingkat ketelitian alat adalah 0,01 mm. Itu bagian-bagiannya ada landasan, ada benda ukur, ada selubung ulir, ada skala utama, ada selubung luar, ada skala nonius, dan ada roda bergerigi. Mikrometer sekrup.
bagian-bagian dari mikroskop antara lain yang pertama landasan, yang kedua benda tipis yang akan kita ukur, yang ketiga sumbu, yang keempat skala nonius, yang kelima hulu, dan yang keenam reset. Cara menggunakan mikrometer skrup yang pertama, klik bagian hulu mikrometer skrup. Yang kedua, klik benda yang ingin diukur. Yang ketiga, klik kembali bagian hulu untuk menahan benda. Yang keempat, tekan reset untuk mengunci mikrometer skrup. Dan kelima, tekan preview untuk membaca hasil pengukuran. Alat ukur waktu, di situ ada jam pasir, ada stopwatch, ada jam dinding. Aspek-aspek pengukuran yang pertama dalam pengukuran harus presisi. Kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama, khususnya pada pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang kedua, akurasi atau ketepatan, kesesuaian antara hasil pengukuran dan nilai yang sebenarnya. Terus yang ketiga, kalibrasi, pengembalian nilai fungsi awal suatu alat ukur. Yang keempat, sensitivitas, kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Dan yang kelima, kesalahan pengukuran, kesalahan-kesalahan pada proses pembacaan dan pengambilan data saat pengukuran. Presisi. Presisi berkaitan dengan pembagian skala terkecil pada suatu alat ukur. Alat ukur yang presisi berkaitan dengan penunjukan yang konsisten, contohnya penggaris atau mistar. Skala milimeter lebih presisi daripada skala sentimeter. Akurasi, parameter penting dalam pengukuran, misalnya termometer yang akurat, menunjukkan nilai yang sama atau minimal dekat dengan nilai yang sebenarnya. Sensitif dan berespon terhadap perubahan kecil pada temperatur. Kalibrasi. Ini contohnya belum ada alat ukur, tapi kok angkanya tidak 0, jadi kita buat menjadi 0. Kesalahan pengukuran, sebutkan kesalahan yang dilakukan oleh orang ini ketika mengukur panjang kayu yang dipegang. Ini panjangnya, contohnya 95,4 mm, sedangkan dia meletakkan kayu bukan mulai dari skala 0. Kesalahan paralak, kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Ini contohnya, yang atas itu salah, yang kedua juga salah. Nah, ini yang tepat segaris, ini yang benar. Grafik hasil pengukuran, cara mengidentifikasi hasil yang menyimpang, yaitu dengan menggunakan grafik itu tampak ada satu hasil yang menyimpang. Nah, kita tarik pada garis lurus, ini kebetulan grafiknya linear. Besaran skala dan vektor. Besaran skala adalah besaran fisika yang hanya memiliki besar dan nilai. Contoh usaha, energi, dan volume. Besaran vektor, besaran fisika yang memiliki besar atau nilai dan arah. Contohnya kecepatan, gaya, dan berat. Cara menghitung besaran vektor, menjumlahkan vektor dengan cara segitiga atau segi banyak atau poligon, dan cara jajar genjang yang kedua dengan menguraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y.